Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam Suara Konsistori HKBP Mampang Perapatan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bernyanyi dari buku ND nomor 12. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yaitu Sabtu 6 Juni 2026, dari Yehezkiel 11 ayat 19, demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Firman Tuhan hari ini saya beri satu tema, yaitu hati yang baru dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, umumnya penggantian benda yang lama menjadi benda yang baru terjadi karena terjadinya penurunan kualitas. Apakah itu televisi yang mungkin gambarnya sudah mulai berbayang atau mungkin kurang terang, maka dia diganti menjadi televisi yang baru. Baik itu handphone, mungkin handphonenya sudah mulai berbayang atau sudah mulai melambat dalam merespon dan error, akhirnya jadi diganti. Jadi kita bisa melihat bahwa secara umum itulah yang terjadi ketika ada penggantian benda yang lama menjadi benda yang baru, terjadi penurunan kualitas. Demikian kira-kira gambaran untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan memberikan janji memberikan hati yang baru. Yang terjadi karena Tuhan melihat kualitas hati umatnya yang sudah menurun, yaitu apa? Hatinya menjadi keras akibat pembuangan di Babel. Janji ini sebagai wujud penguatan Tuhan kepada umatnya agar tidak membiarkan hatinya menjadi keras. Karena hati yang keras menutup jalan menuju kebaikan yang sudah Tuhan persiapkan bagi setiap umatnya. Maka dari itu, hati yang baru, yaitu hati yang taat, merupakan cara Tuhan menunjukkan rencananya dalam memulihkan hidup umatnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah ciri hati yang keras? Mungkin ini menjadi sebuah pertanyaan yang kita renungkan pada hari ini. Ciri hati yang keras adalah sulit mengampuni, sulit ditegur atau dinasihati, tidak pernah merasa bersalah, kehilangan rasa belas kasih, dan sangat mudah membenci bahkan mendendam. Orang demikianlah yang hendak dibaharui melalui firman Tuhan hari ini. Maka izinkanlah Tuhan memasuki hati kita, memasuki hatimu, melembutkannya dan membentuknya seturut dengan kehendaknya. Karena pemulihan hidup hanya dapat tercapai jika kita mau dibaharui dan dibentuk oleh Tuhan Allah kita. Inilah yang hendak Tuhan katakan pada kita pada hari ini. Mari kita merenungkannya dan mengizinkan Tuhan untuk membentuk hati kita, melembutkannya, dan jangan mengeraskan hati kita agar segala kebaikan Allah boleh terjadi dalam hidup kita semua. Kita kembali menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 187.
Mari kita menutup suara konsistori hari ini dengan bersatu dalam doa. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu buat segala yang telah kami jalani dan kami lewati, Bapa. Kami tidak dapat sampai di titik ini kalau karena kasih-Mu Tuhan menyertai kami tidak dapat menjalani semuanya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang selalu menjadi jalan-Mu, mengingatkan kami, mengajari kami, membekali kami, menjalani kehidupan kami dan segala pekerjaan kami. Engkau mengingatkan kami, Bapa, melalui firman-Mu agar kami introspeksi diri kami. Apabila Tuhan segala situasi hidup kami mungkin saja telah membuat hati kami menjadi keras, kiranya Engkau mengizinkan, kiranya Engkau Tuhan hadir Tuhan di dalam kehidupan kami dan kami mau mengizinkan Engkau melembutkan hati kami dan membentuk kami Tuhan, agar segala kebaikan-Mu sungguh semakin nyata dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah suara konsistori yang menyapa kita pada hari Sabtu ini. Selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.